Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam praktik saham bagian kedua dalam kuliah ekonomi syariah mata kuliah eh, investasi syariah. Di mana kali ini akan saya contohkan tentang bagaimana kita praktik untuk membeli saham. Di mana untuk keperluan ini nanti kita keperluannya adalah untuk studi atau untuk pembelajaran. Jadi bukan untuk trading yang sebenarnya, bukan untuk investasi yang sebenarnya. Kalau Anda ingin investasi yang sebenarnya pun, nanti silahkan tingkatkan modalnya, tingkatkan pengetahuannya. Tentu saja kalau kaitannya sama investasi, tingkatkan kemampuan Anda tentang bagaimana menganalisa keuangan dan menganalisa kondisi suatu perusahaan yang akan Anda investasikan. Jadi yang selanjutnya akan saya pertama contohkan tentang bagaimana kita melakukan top up atau kita katakan sebagai top up RDN ya. Kita klik foto profil kita. Jadi di dalam foto profil tersebut kita nanti akan melakukan yang pertama tentang top up-nya. Jadi di sini saldo RDN saya itu 0. RDN itu rekening dana nasabah, rekening yang dibuatkan oleh aplikasi broker, di mana nanti di dalam rekening ini akan kita transfer sejumlah uang untuk melakukan investasi. Di mana ini nanti kita tinggal langsung klik saja top up. Dalam top up ini terlihat di sini ada satu rekening Bank Permata, rekening Bank Permata atas nama saya. Jadi di dalam rekening ini nanti saya tinggal mentransfer dari rekening bank yang saya punyai. Jadi ini adalah rekening saya di Bank Permata yang dibuatkan oleh aplikasi broker ajaib. Sedangkan dari bawah sini nanti akan saya transfer melalui rekening bank saya. Jadi caranya sangat mudah sekali, sebagaimana kita membeli transaksi di media online ya, di marketplace, bagaimana Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, ya sangat mudah sekali. Jadi tinggal diklik aja. Karena di sini saya pakai Bank Syariah Indonesia, maka saya klik di sini adalah bank lainnya. Kalau Anda punya OVO, GoPay atau Genius atau Dana, nanti bisa pakai itu juga bisa. Pakai bank yang ada di sini pun bisa, tapi karena saya banknya itu di sini nggak ada, langsung saya klik bank lainnya. Metodenya sini saya pakai mobile banking, dan di sini diberikan petunjuk arahannya bagaimana cara untuk mentransfer saldo ke rekening dana nasabah saya atau RDN saya. Yang pertama saya harus mencari klik antar bank, transfer bank, lalu klik kode Bank Permata yaitu 013, lanjutkan dengan masukkan nomor RDN saya, lalu autentikasi transaksi dan selesai. Jadi yang harus saya lakukan adalah untuk mentransfer antar bank ya, mentransfer antar bank, lalu saya memilih Bank Permata, masukkan kode 013. Di mana kode saya itu adalah, ini saya klik di bagian buku 2 ini yang artinya adalah salin. Tinggal saya salin biar nanti nggak terlalu lama. Lalu saya masuk ke mobile banking saya. Oke, di dalam mobile banking BSI saya berarti tinggal klik transfer, lalu saya klik transfer ke bank lain, lalu saya masukkan sandinya dulu. Saya klik untuk transfer online, lokal bank, Bank Permata. Lalu saya klik nomor rekeningnya, saya klik dulu, langsung saya paste saja di sini tadi ya, yang saya copy tadi, tinggal saya tempel, lalu klik selanjutnya. Nominal yang ingin saya transfer, misalnya yang murah saja dulu, 100.000. Selanjutnya, keterangan nggak perlu saya isi. Referensi nggak perlu, PIN-nya saya masukkan, PIN-nya lalu klik selanjutnya. Sebentar, nih ada error sepertinya, bentar.
Saya kurang tahu ini kenapa gagal, tapi kemungkinan karena ini mobile banking dari BSI yang mungkin memang jam kerjanya perlu diatur, jadi mungkin kita metodenya pakai SKN saja, bukan pakai transfer online. Jadi kalau pakai rekening bank lain mungkin BNI, BCA mungkin akan lebih lancar. Jadi di sini saya transfer ke bank lain, lalu transfer SKN. Transfer SKN adalah transfer di mana saya menggantungkan transfer ini kepada jam kerja dari BSI itu sendiri. Jadi biasanya menunggunya itu lama, bisa sampai 1 hari. Jadi setelah itu saya beli lokal bank, lalu Bank Permata ya, Bank Permata. Saya masukkan nomor rekening yang tadi saya copy, nggak perlu dimasukkan kodenya biar nanti lebih dikenali. Jadi langsung nomor rekening saya, langsung selanjutnya, lalu nominalnya saya isi 100.000. Klik selanjutnya, lalu keterangannya, misalnya saya tulis aja RDN, lalu selanjutnya referensi, selanjutnya saya kosongkan aja referensinya, lalu PIN-nya saya masukkan PIN-nya, klik selanjutnya. Nah, di sini dikatakan kalau saya pakainya SKN ini waktu kerja pentransferan itu maksimal bisa 1 hari, nggak masalah, saya klik selanjutnya. Oke, transfernya berhasil, nomor transaksinya dari pengirim kepada penerima namanya sama, yaitu Najib Mubarok. Jadi kita tinggal tunggu saja uangnya masuk ke rekening dana nasabah. Kita lihat di aplikasi Ajaib, dan ternyata kalau kita lihat di bagian ini, kita bisa lihat bahwasannya saldo RDN-nya masih 0 karena memang transfernya pun cukup lama. Kalau saya pakai BSI, mungkin kalau pakai bank lain ada yang sangat cepat sekali, bahkan transfernya ada yang 2 menit, 10 menit, macam-macam. Jadi karena saya pakainya SKN ini saya cukup menunggu saja. Karena ini hari Jumat, di mana ini sudah jam 10.51, nanti kalau transfernya kok bisa sampai jam 2 misalnya, jam 2 sudah masuk, nanti saya akan lanjutkan untuk video tentang bagaimana membelinya. Tapi kalau misalnya 1 hari, berarti nanti pembeliannya nanti saya baru bisa melakukan di hari Senin. Saya kira itu dulu, kita tunggu sampai RDN-nya masuk. Setelah saya menunggu 10 menit ya, sekitar 10 sampai 15 menit, ini jam 10.58 ya, sekitar 20-an menit lah, 18-an menit, ini ternyata saldo saya sudah bertambah 100.000. Jadi ternyata transfernya cukup cepat. Jadi sekarang kita langsung akan praktekkan bagaimana setelah kita top up, kita akan masuk ke beranda untuk melakukan pembelian. Jadi yang pertama tentu saja kita masuk ke kotak pencarian ini. Kotak pencarian untuk mencari saham apa yang yang ingin kita beli. Namun sebelumnya di dalam kotak pencarian perlu kita pelajari bersama bahwasannya untuk membeli itu di sini banyak sekali fitur. Yang pertama kita bisa masuk ke kalender, di mana kalender ini dia berisi tentang jadwal hari ini itu ada apa aja gitu. Hari ini itu ada apa aja, ada perusahaan apa yang sedang membagikan dividen, lalu yang sedang mempublikasikan kinerja perusahaannya dan lain sebagainya, itu di sini ada semua. Jadi yang ini sebagai informasi kalau nanti kita sudah membeli saham. Lalu yang selanjutnya di bagian bawah adalah saham-saham yang sedang trending. Lalu bawahnya lagi ini kita bisa mencari perusahaan sesuai dengan yang kita inginkan, misalnya dari top value-nya, dari yang penghasilannya, top volume-nya, top frekuensi, ataupun top gainer atau penghasilan yang paling banyak. Tapi kalau saya tidak akan menggunakan fitur ini, karena kalau saya pribadi itu mending masuk ke ranah investasi saja. Artinya kita memang berorientasi pada laporan keuangan atau pengalaman kita, pengetahuan kita tentang perusahaan tertentu, itu lebih valid bagi saya. Jadi kalau saya lebih memilih untuk masuk ke kolom yang paling bawah, untuk masuk ke sektor usaha apa yang ingin kita masuki. Misalnya kalau saya pribadi dalam kondisi untuk investasi untuk yang paling aman,
Dia memilih untuk masuk ke investasi ranah konsumer ya. Ranah konsumer, di mana konsumer itu nanti masuknya ada yang primer, ada yang non primer. Primer berarti nanti masuknya ke ranah yang misalnya makanan pokok, minuman dan lain sebagainya. Saya pilih untuk konsumer primer. Di sini itu ada saham-saham seperti Ades, Agar, Aisyah, Alto dan lain sebagainya. Tapi di sini saya akan mencari yang sudah saya tahu saja. Bentar. Di sini ada saham Hoki ICBP ya. ICBP itu yang menjual Indomie, Hoki itu menjual beras ya. Sebetulnya ini adalah saham yang dalam kondisi apapun akan selalu stabil ya. Kita klik di sini. Lalu terlihat di sini ini untuk hariannya, untuk mingguannya, saya klik untuk yang tahunannya untuk melihat laporan secara garis besar ya, 5 year, all year. Dan memang yang namanya beras itu memang harganya akan selalu naik, walaupun kecenderungannya akan selalu naik turun kalau dari sisi teknikalnya, tetapi kalau dari sisi fundamentalnya ini bisa terlihat ini harganya akan selalu naik. Walaupun sekarang kita bisa katakan di sini harganya 182. Ini kalau saya hanya punya 100.000 nggak cukup ini. 182 kali 100. Oh, hanya 18.000 ya. Ini murah sekali berarti. Saham Hoki ini sangat murah sekali. Ini cukup 18.200 ini sudah bisa membeli saham Hoki. Ini kalau mau membeli saham beras ya. Ini nanti kita bisa jadikan patokan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu informasinya. Yang pertama tentu saja mengenai order booknya. Lalu ada news itu mengenai berita-berita tentang Hoki. Jadi hal-hal yang berkaitan sama Hoki nanti Anda bisa baca-baca sendiri itu ada apa. Misalnya tentang intinya berita-berita terkini mengenai saham Hoki itu terkait di situ. Lalu ada broker summary, lalu ada analysis. Untuk analisis ini nanti kaitannya sama mau pakai gini aja key statistik yang kemarin ya. Key statistik itu berhubungan sama laporan fundamental analisisnya. Dilihat di sini nggak terlalu bagus, rankingnya juga nggak terlalu bagus. Tapi kalau untuk price to book value ini termasuk yang bagus, yaitu rankingnya itu ke-14. Lalu masuk top 20 untuk price to earning. Jadi itu untuk laporan keuangan secara gambarannya ya, bukan laporan keuangan yang menyeluruh. Lalu yang selanjutnya tentang teknikalnya, tapi teknikal ini tidak perlu kita gunakan karena ini kaitannya kalau mau trading kita nggak perlu pakai. Lalu ada finansial, corporate action. Corporate action ini kaitannya dengan dividen itu dibagikan selama 4 kali. Cash dividennya itu Rp1 per lot, Rp1 per lembar maaf. Jadi dalam 1 tahun perusahaan ini membagikan dividen selama 4 kali, dibayarkan di 15 Juli, Juli dan juga Agustus. Oh ya, ini yang paling dekat ya. Oke, intinya ini membahas mengenai dividennya itu dibagikan berapa kali dalam setahun dan lain sebagainya. Lalu RUPS, lalu stock split, bonus stock, pengumuman, dan lain sebagainya. Jadi itu membahas mengenai gambaran singkat tentang Hoki. Sebelum kita membeli mungkin kita perlu lihat-lihat dulu yang lain ya. Mungkin saya masuk ke yang konsumen atau kebutuhan primer, kebutuhan konsumer tapi yang termasuk yang non primer. Non primer saya coba cari Sido muncul. Di saham Sido muncul, Sido itu masuk apa ya? Nggak ada di sini. Mungkin Sido muncul itu masuknya ke kesehatan. Oh iya. Coba saya masuk ke kesehatan, saya cari saham Sido muncul. Ya, di sini ada Sido muncul yang menjual tolak angin dan lain sebagainya. Saya klik. Di sini dilihat kalau dari sisi laporan selama tahunannya ini sangat bagus sekali sebetulnya ya. Ini sangat bagus sekali, grafiknya naik 880 ya. Dimana kita bisa katakan ini Lalu kita bisa lihat misalnya kita masuk ke bagian yang bawahnya ini tadi ya. Order book, lalu technical, lalu yang paling pojok itu info tentang profilnya. Nah, profil ini dia berisi tentang indeksnya. Misalnya kita bisa lihat di sini dia kategorinya itu masuk ke apa? MBE Kompas. Jadi dia masuk ke indeks Kompas 100.
lalu masuk juga ke ISSI, berarti ini adalah saham yang sudah dilabeli halal oleh DSN ya. Lalu ada masuk ke CII 70 juga, masuk ke dalam bidang kesehatan, tapi di sini tidak masuk ke CII 30. Hanya masuk ke CII 70 dan juga ISSI, berarti tidak masuk ke top 30 perusahaan syariah yang dikatakan sebagai perusahaan syariah terbaik top 30. Tapi setidaknya ini sudah masuk ke ISSI, artinya sudah dicap halal, mudahnya seperti itu. Nanti kita bisa coba beli. Ini harganya berapa? Ini harganya itu 880, berarti 88.000. Kalau mau beli satu lot ini 88.000. Oke, itu tentang Sido muncul ya. Tapi ini merah semua grafiknya ya. Oke, nggak masalah lah. Oke, selanjutnya kita masuk, coba cari yang lain dulu. Ada hoki, Sido muncul. Kita coba cari yang lain. Misalnya saya coba cari satu lagi, satu perusahaan yang saya tahu. Kalau misalnya mau Anda sudah tahu suatu perusahaan, tinggal klik pencarian, lalu klik tanda pencarian di kanan atas, lalu tinggal masukkan saja kodenya. Ada satu perusahaan namanya itu MAPI. MAPI itu dia termasuk konsumer non primer ya. Kita coba lihat perusahaan MAPI ini, dia harganya berapa? 700, kalau satu lot berarti 72.000, nanti 72.500. Tentang profilnya dia masuk ke ISSI juga, masuk ke CII 70 ya. Kalau dari sisi key statistik yang paling penting tentu saja key statistiknya di sini terlihat. Oke. Ini peringkatnya sebetulnya yang nggak cukup bagus juga kalau kita bandingkan dengan perusahaan konsumer yang lain. Ini peringkatnya cukup buruk. Mungkin kalau dari yang semuanya ini yang terbaik itu Sido ya. Coba kita kembali ke Sido lagi, ke Sido kita lihat untuk key statistiknya. Key statistik, oh ya, ini memang peringkatnya terbaik ya kalau dari sisi ROE, ROA, lalu GPM dan lain sebagainya. Ini terlihat bahwasanya Sido itu memang dari sisi indikator laporan keuangannya termasuk yang paling baik. Kalau tadi untuk yang hoki tadi key statistiknya kita coba lihat juga. Hoki, lalu key statistik, nggak cukup baik juga. Tapi kalau kita lihat profilnya, oke, dia sudah ISSI, tentu saja perusahaan beras itu nggak ada alasan dia nggak syariah ya. Dia pasti sudah lolos uji syariahnya itu. Oke, kita mungkin pakai ini aja lah biar untuk latihan. Saya akan membeli dua mungkin ya. Saya membeli dua, yaitu hoki sama, atau saya beli satu aja lah. Saya beli satu yaitu Sido muncul. Jadi tinggal di kotak pencarian kita klik Sido, di sini kita pilih Sido, lalu kita langsung membeli. Karena kalau kita lihat, kalau secara bulanan ini memang sedang turun, tapi terlihat di sini ini untuk hari ini itu sepertinya ini sedang mau rebound ya. Rebound itu artinya sebetulnya mau mulai bergerak naik. Lalu kalau kita lihat laporan tahunannya ini sangat bagus sekali, karena kita mungkin tahu ya, masa-masa corona itu perusahaan konsumsi untuk kesehatan sudah muncul, kesehatan ini pasti prospeknya cukup bagus ini ya. Ini lihat naiknya itu sangat tajam sekali. Secara fundamental ini sebetulnya kita bisa katakan ini sangat bagus. Nah, kita beli aja ini, kita langsung klik beli. Lalu di sini kita lihat. Nah, kita akan kembali ke order book ini ya. Ke order book kembali saya terangkan biar tidak ada kejanggalan lagi. Jadi pada intinya gini, dalam order book ini untuk yang bagian sini itu dia itu berkumpul pada bagian kotak bid itu berkumpul para pembeli yang sedang ngantri. Jadi yang pengen ngantri di harga 875 itu ada 3.221 lot. Yang ini akan terus berubah, lalu 870 itu ada sekian lot dan seterusnya. Jadi kotak yang bagian kiri, yang bagian order book untuk bid ini adalah para pembeli yang sedang mengantri. Adapun yang sebelah sini itu adalah para penjual yang sedang mengantri. Yang mau menjual dengan harga 880 ada 5.000 sekian, yang mau menjual dengan harga 920 pun ada sekian, ada banyak sekali. Nah, kita tinggal mau membeli yang mana.
Ini kan penjual berkumpul. Nah, kita mau membeli yang mana? Kan logikanya harus membeli yang paling murah, yaitu yang ini. Mau membeli yang ini pun bisa, tapi kan ya bodoh sekali, wong ada yang lebih murah. Kenapa kita membeli yang lebih mahal? Jadi kita membeli ya pakai ini aja, pakai harga yang paling murah kalau mau langsung beli. Atau cara yang selanjutnya adalah kita nanti ngantri menjadi pembeli di sini. Jadi kita opsinya, ini kan perkumpulan para penjual, ini perkumpulan para pembeli. Maka opsinya kita bisa langsung membeli pada bagian ini, membeli pada bagian kotak yang slot ini atau offeringnya ini, atau kita membeli di bagian yang sini, yaitu kita ngantri sebagai pembeli. Itu pilihannya. Nah, di sini agar mudah, saya akan langsung membeli yang sudah ditawarkan aja biar nggak perlu ngantri, yaitu saya membeli di angka 880. Jadi saya langsung klik beli. Sebelumnya mungkin saya lihat dulu bagian atas ini ya. Bagian atas ini terlihat ya. Jadi tinggal kita mau membeli dengan harga berapa. Kalau kita membelinya di harga 880, maka kalau kita klik beli itu langsung selesai. Atau cara lainnya itu kita bisa pakai yang bagian atas ini. Di sini ada limit order dan ada auto order beli. Auto order beli itu adalah kita mengantri ya, mudahnya itu. Jadi kalau pakai auto order itu kita bisa pasang kapan kita mau beli. Misalnya kita pakai periode hari ini 24 Desember, maka kita tinggal klik dari 24 sampai 24. Kalau periode 1 minggu tinggal Anda klik 24 sampai 31 Desember misalnya. Lalu di sini diklik untuk lebih kecil ya. Jadi nanti kalau harganya itu 875 atau lebih kecil lagi, itu nanti kita baru beli. Artinya apa? Kita mengantri. Kita menjadi pengantri sebagai pembeli. Jadi kita nanti menambah di sini pada order book pada bagian 875 ini. Tapi nanti ketika sudah ada yang membeli pada 875, itu nanti kita akan langsung auto membeli. Jadi nanti kalau ada orang yang menjual dengan harga 875 itu nanti kita langsung masuk ke dalam antriannya. Tapi karena antriannya ini juga cukup panjang ya, maka kita mending langsung beli saja di harga yang memang sudah ada, yang ada yang menjual yaitu 880. Jadi kita sistemnya adalah limit order lalu kita belinya di harga 880. Atau mau di harga 875 juga boleh, tapi 875 itu untuk limit order, nanti kita ngantri lagi seperti halnya yang tadi. Jadi tinggal pilih aja mau langsung beli yang sudah ada yang menjual yaitu 880 atau mau pakai harga yang ngantri, sehingga nanti kita kalau misalnya ini ada 4190 antrian, kita nanti masuk ke antrian 4191. Nah, biar nggak lama kita masuk ke pembelian yang sudah ada aja yaitu 880. Kita beli satu lot karena satu lembarnya itu 880 ya. Maka kita nanti akan mengeluarkan dana 88.000. Oke, kita analisa nanti ya untuk setelah kita beli. Setelah itu kita langsung beli satu lot untuk saham Sido muncul. Setelah itu klik beli konfirmasi. Oke, selesai. Ya. Lihat order. Oke. Jadi ini terlihat bahwasannya di dalam bagan transaksi yang bawah ini sudah ada pembelian satu lot untuk saham Sido muncul. Kita bisa lihat ke portofolio, di portofolio kita, di portofolio bagian bawah, di sini ada saham Sido muncul. Ya. Nah, di sini nanti kita bisa, setelah kita lihat di sini nanti kita bisa langsung jual ya. Kalau misalnya jual gimana, langsung klik jual, dan di sini terlihat kalau mau jual itu bitnya kan sama ya, papannya ini sama. Kan ini perkumpulan para pembeli, berarti kalau kita mau menjual saat ini berarti menjualnya di harga 875, atau mau ngantri juga di penjual di harga 880 atau mau di harga 885.
Jadi pada intinya kita itu nanti di saham itu kita kadang menjadi pembeli, kadang menjadi penjual. Kalau tadi pas membeli, saya membeli itu milih yang di sini karena ini perkumpulan para penjual. Kalau di sini saya sedang menjadi penjual ini. Jadi saya sedang masuk ke portofolio saya klik jual. Nah di sini karena saya ingin menjual, saya harus melihat papan pembeli. Karena siapa yang mau membeli? Oh ternyata yang membeli saat ini yang ada itu ada yang mau membeli dengan harga 875. Berarti kalau mau menjual saat ini juga nanti harganya 875. Kalau mau menjual dengan harga yang ngantri yang lebih mahal, yang ngantri aja di sini. Bisa 880 atau nanti masuk ke limit order yaitu auto order jual ya. Auto order jual artinya kita nanti misalnya kita pasang di harga 910 tapi auto order jual artinya nanti ketika Sido muncul ini harganya sudah 990 nanti otomatis saham kita akan terjual secara otomatis. Itu nanti namanya auto order jual. Begitu pula sama ketika tadi auto order beli. Jadi tadi misalnya kita ngantri di harga ini dan ternyata Sido muncul harganya turun, nanti ketika sudah turun nanti kita otomatis akan membeli. Seperti itu. Oke, itu tentang bagaimana cara membeli dan juga cara untuk order ya. Jadi nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan tentang bagaimana analisa sahamnya. Sebagai tugas, jadi tugasnya sama seperti yang saya lakukan tadi. Anda silahkan transfer RDN-nya 100.000 saja atau mungkin mau 50.000 juga nggak apa-apa. Nggak harus individu, Anda bisa berkelompok, satu kelas satu orang aja nggak masalah. Nanti satu kelas menganalisa saham yang sama itu nggak apa-apa, atau mau pribadi juga nggak apa-apa, terserah Anda. Yang penting nanti ada yang praktik, harus ada yang praktik, mau pakai akun siapa juga terserah Anda. Yang jelas satu kelas harus ada yang praktik. Nanti silahkan kerjakan 2 soal ini. Yang pertama silahkan lakukan pembelian saham pilihan Anda, terserah mau pakai yang saham yang mana. Kalau yang mau murah ya tadi hoki itu bisa dipilih perusahaan beras ya, yang menjual beras. Itu harganya hanya 18.000 satu lotnya, sangat murah sekali. Atau yang lainnya, atau mau pakai Sido muncul, atau mau MAPI, atau mau yang lainnya yang murah, atau sesuai dengan pilihan Anda yang Anda sudah kumpulkan di tugas sebelumnya. Anda sudah mencari saham di bawah 100.000 lalu Anda pilih perusahaan tersebut, nggak masalah, terserah Anda. Ini hanya sebagai latihan. Yang selanjutnya adalah tentang saya minta untuk menjelaskan yang pertama key statistik. Key statistik tadi menjelaskan key statistik, lalu profil, lalu grafiknya. Jadi kena alasan mengapa Anda memilih saham tersebut berdasarkan 3 aspek tersebut. Jadi misalnya tadi ya kita berbicara tentang jadi misalnya dalam kotak pencarian Anda memilih misalnya dalam kotak pencarian mencari saham Sido tadi ya, atau hoki. Nah di sini Anda silakan jelaskan alasan Anda memilih saham tersebut berdasarkan key statistik, yang bawah ini. Nah, Anda jelaskan secara pengetahuan Anda pribadi dulu tentang key statistik tentang perusahaan ini. Karena kita belum membahas mengenai laporan keuangan perusahaan. Jadi Anda jelaskan sebisanya Anda dulu. Lalu Anda jelaskan tentang profilnya. Profil itu ada pada bagian tab yang paling ujung. Pada bagian profil Anda jelaskan apa maksudnya dari yang ini menurut pengetahuan Anda gitu. Ini ada beberapa tentang indeksnya, lalu ada beberapa juga mengenai segmennya, dia masuk ke konsumen primer dan seterusnya. Jadi Anda jelaskan pada bagian profil. Lalu yang selanjutnya Anda jelaskan mengenai grafiknya, mulai dari yang 1 hari dan seterusnya. Itu bagaimana pendapat Anda mengenai saham hoki di dalam grafiknya ini. Itu soal nomor 1. Lalu yang selanjutnya soal nomor 2, Anda saya minta untuk melakukan analisa selama 3 hari. Jadi kalau sekarang hari Jumat, besok bursa tutup hari Sabtu Minggu, berarti Anda bisa membeli di hari Senin, nanti dianalisa selama Senin, Selasa, Rabu. Itu yang pertama saya minta analisa adalah silahkan analisa mengenai returnnya. Selama 3 hari itu penghasilannya bagaimana? 3 hari terakhir itu Anda dapat untung berapa atau rugi berapa dan seterusnya. Lalu yang B, saya minta Anda menjelaskan mengenai perkiraan Anda pribadi. Kalau dari 3 hari terakhir dan juga analisa grafik yang Anda pahami tentang saham yang Anda pilih tadi ternyata naik atau turun dan seterusnya, Anda silahkan perkirakan kira-kira ini untuk investasi jangka panjang itu bagus atau tidak. Itu soal yang nomor 2.
Jadi silahkan kerjakan. Nanti tugasnya dikumpulkan via Google Form seperti biasa. Karena ini tugasnya cukup panjang, ini waktunya 1 minggu ya, 1 minggu sampai Jumat depan. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.